Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, saya doakan sehat selalu ya. Teman-teman, hari ini saya sama Mas Bejo dapat panggilan dari Bapak Lurah untuk memperbaiki lantai halaman sebelah rumah ya. Nah, ini kita korek lantainya, kita buang semen-semennya, nanti kita taruh pasir, pasti kita susun batu paping ya, kita susun batu paping seperti ini. Oke ya teman-teman semua, proses pemecahan lantai sudah mau siap ya teman-teman. Sudah berapa persen nih? Sudah dapat 50%. Nah, ini Mas Joko bagian pembuangan, namanya kereta tolak, angkong kereta tolak ya Mas Bejo. Kita sambil lab perdana nih Mas, kita lab sambil tanya-tanya Mas Bejo pengalaman di Malaysia seperti apa, supaya teman-teman yang di Indonesia bisa tahu pengalaman Mas Bejo di Malaysia seperti apa. Kita tanya-tanya, mari teman-teman kita tanya Mas Bejo pengalaman di Malaysia seperti apa. Mas, nah berhenti dulu Mas Bejo, ya. Berhenti dulu di sini, di situ panas, agak tempatnya yang sejuk, yang dingin, tempat yang dingin sini dulu. Kita tanya jawab sama Mas Bejo ya, sekarang ini. Apa Mas? Pengalaman di Malaysia seperti apa Mas? Pengalaman di Malaysia seperti pahit inilah. Apa manis? Ya kadang manis, kadang pahit. Kayak teh aja Mas, kayak teh kopi, kadang pahit, kadang manis. Ya pengalaman tuh jangan disamakan kayak teh sama kopi tuh Mas. Ya betul memang. Kita kerja Mas, pun pengalaman kerja di kebun, kok kerja di kebun? Iya. Dulu Mas Bejo ini kerja di mana? Kerja di kebun tembikai, semangka ya, tembikai. Kebun semangka. Kalau Malaysia bilang tuh kebun tembikai. Nah, seperti apa itu Mas pengalamannya, supaya teman-teman kita di Indonesia sana yang mau masuk ke Malaysia, mau kerja kebun tembikai, kebun semangka itu biar tahu gitu loh, gaji berapa sebulannya, sehari berapa pengalamannya itu Mas. Kita tanya dulu pertama gaji, mengenai gaji kerja tembikai itu berapa satu hari Mas? Gaji memang kalau dihitung duit ringgit di Malaysia, memang kalau kerja di kebun ya, yang ngomongnya yang keras Mas, biar kawan-kawan kita itu Mas. Berapa gaji satu harinya? Waktu aku ikut kerja tembikai itu mula-mula masuk tahun 2015 Mas. Iya, itu gajinya sehari gajinya berapa? 20 ringgit saja Mas. 20 ringgit saja Mas. Cukup untuk anak istrinya? Alhamdulillah ya cukup Mas. Cukup? Waduh, cuma pas-pasan saja lah. Rajin kerja. Pas-pasan saja lah. Pas-pasan saja Mas. Jadi kalau kurang ya kita pinjam dulu sama toke. Jadi kerja satu hari itu gajinya 20 ringgit saja Mas. 20 ringgit. Satu bulan berapa itu Mas? 600 lah. 600 ringgit. 600 ringgit saja. Kalau dihitung duit rupiah 2 juta saja lah gitu.
Cukup, nggak cukup lah Mas kalau saya itu Mas Ya gaji. sebenarnya nggak cukup. Jadi Tapi ini ya untuk pengertian teman-teman kita di Indonesia kalau mau masuk ke Malaysia yang mau kerja kebun tembikar, kebun semangka itu. kalau sekarang ada naik sedikit. Naik sedikit tuh berapa Mas naiknya Katanya gaji satu kawan-kawan hari itu? saya tanya yang sudah tahun-tahun ini kan, Mm-mm. itu toke udah bagi 30. 30 ringgit saja. Kerja 8 jam. Cukup Mas untuk zaman sekarang ini Kurang tahu 30 kalau ringgit. sekarang Mas. Masal saya kan sekarang udah tak kerja tembike. Udah ikut Mas Bagas ini di bangunan. Jadi Iya, gaji sekarang saya alhamdulillah ada lebih lah, bukan lebih tapi lumayan lah sekarang. sekarang kan Mas ikut saya kerja ini pecah apa ini? Kerja buat rumah, ripih-ripih rumah, renovation rumah lah. Bangun-bangun rumah. Pengalamannya itu di kebun dengan bangunan itu seperti apa Mas pengalamannya? Enak di bangunan atau enak di kebun? Kalau menurut saya itu pengalaman di kebun itu kita ada kelebihannya. Kita nanti nak tanam sendiri tahu cara ngatur gini gitu. Ngomongnya yang keras sedikit Mas. Cara ngatur tanah macam ini, nak baja macam ini, nak tanam pokok macam ini. Jadi pengalamannya di situ. Yang kita ada untungnya, kita pengalaman boleh tanam sendiri nanti. Cara ngeracun macam mana, nah itu tahu. Jadi pengalamannya banyak lah. Pengalamannya dapat ilmu lah. Gitu Dapat saja. ilmu bikin apa ini ilmu tanam tembikai, Tanam mengelola tanah itu tahu, baca pemupukan tahu, diajar sama bos lah. Ya. Bosnya itu yang ngajari ya, ngajari Mas Bejo itu untuk tanam tembikai, tanam apa ya. Pengalamannya di situ. Kalau masalah gaji, wah, Tapi pengalamannya itu saya tadi tanya pengalamannya di bangunan sama di tembikai itu enak mana? ya kalau menurut saya ya enak di bangunan lah. Enak di bangunan. Oh, masalahnya gaji bangunan sama kebun tuh jauh ya, dibandingkannya. Jauh 3 kali lipat lah ya jauhnya itu. Oh. Kalau kerja dekat kebun, kalau tem penat pun penat setengah mati. Kita nak pikul tai ayam, tahu tai ayam tak? Tai ayam. Oh itu pupuknya pakai tai ayam. Mula-mula nak tanam kita pakai tai ayam. Ya badannya kena tai ayam lah Mas. Bukan kena tai ayam, ada kutu apa semua kena semua macam mandi lah. Buat tai ayam itu jadi macam gatal mandi. semua badannya. Gatal semua, ada yang kutu kecil-kecil itu kan. Jadi ini untuk teman-teman di Indonesia ini ya, dengarkan nih pengalaman di kebun tembikai di Malaysia. Kalau kerja di kebun tembikai itu yaitu pupuknya itu pakai tai ayam dipikul, banyak kutunya, ya badannya gatal semua lah ya, bau tai ayam lah. Itulah pengalamannya. Jadi kita kalau pas time tabur tai ayam, satu hari kita tukar baju, balik petang, balik tengah hari kita mandi, basuh baju semua. Nanti lepas itu tukar baju lagi, nak bekerja petang ganti baju, basuh semua. Jadi hari-hari 2-3 kali lah nak tukar baju itu. Ya, baju untuk kerja. Susah ya kerja. Kalau kita udah macam apa ya, kerbau mandi itulah di lumpur. Kayak kerbau lah badannya itu jadinya. Ya, sudah kotor semua. Ini tai ayam nempel di badan semua ya. Iya. Itulah teman-teman semuanya pengalaman di Malaysia yang diceritakan Mas Bejo di kebun tembikai. Nah sekarang perbandingannya kerja kebun tembikai. Pokoknya itulah kerja perkebunan dengan bangunan itu jauh berbeda ya teman-teman semuanya. Itu masih senang kerja di apa ini renovation rumah bangunan ripih-ripih ya seperti inilah. Kita buat rumah, pecah lantai, pecah dinding, sambung dapur, sambung depan rumah.
tuan. Jadi senang. Nah, gimana tuan rumahnya Tuan bagi rumah pun senang bagi air, Ah. air sejuk, ada kopi, ada kue. waduh. Nah, jadi macam Oh, kita pengalamannya di senang hati bangunan lah. di situ ya Kalau Mas di dekat ya. kebun kan kita kalau tem buah senangnya makan buah, kalau tak ya cari makan makanan kalau di situ lah. kalau tak ada musim buah ya nggak ada yang dimakan ya. Kalau makan nasi hari-hari memang lah. Oh ya makan nasi saja pagi Mas. itu. Kalau buah-buah aduh ini Mas Bejo ini makannya mah. Oke teman-teman semua. Nah, inilah pengalaman Mas Bejo ya. Teman-teman jangan lupa ya like, subscribe dan komen. Nah, untuk supaya channel saya ini bisa berkembang. Nah, kita lihat Mas Bejo ini membuang pecahan-pecahan batu ke sana ya, ke depan sana. Nah, seperti inilah contoh kerja di bangunan. Ini bukan bangunan besar-besar ya, teman-teman. Ini kerja ripeh-ripeh namanya kalau di Malaysia. Oke, kita lihat Mas Bejo ya, di mana buang sampah pecahan batu-batu. Oh, oke teman-teman, di sini Mas Bejo buang sampahnya. Di rumah Pakcik Hasan dekat Kakak Ainun. Apa itu Mak? Taruh mana? Taruh mana? Belakang. Jauhnya Mak, lalunya ini. Tak. Oh, ini bunga. Ini namanya bunga apa ini Mas Bejo? Anggrek ya, ini anggrek. Ini bunga anggrek putih. Anggreknya bunganya cantik bunganya anggrek. Mahal ini kalau dekat sini. Kalau tak itu hari depannya ke depan. Nah, berapa ya? Berapa harga bunga? 100 lebih lah yang jadi. 100 ringgit lah. Nah, kalau Indonesia 300.000 lah. Kalau Indonesia 300.000, kalau Malaysianya ini 100 ringgit Malaysia. Ini harganya bunga apa ini namanya tadi? Anggrek putih ini. Ini kalau Malaysia harganya 100 ringgit, Indonesia harganya 300 ringgit. Pasar Lambat sana itu kan depan Dewa. 75 yang sini. Oh, 75 ringgit yang seperti inilah, kurang sedikit bagus ya. Agak mau 100 semua lah ini Mas. Oh iya. Oke. Jadi kalau teman-teman mau ke Malaysia itu harus tahu dulu ya. Nah, tanya macam bisa ngubungin sama Mas Bagas atau Mas Bejo macam ini, tanya kerja sana sebetulnya macam mana Mas. Kita boleh cerita macam ini. Sebentar. Oke ya teman-teman ya, maaf saya tak pakai baju teman-teman, panas ini di luar soalnya. Nah, itu teman-teman. Jadi sebelum kita ini mau pergi ke Malaysia, bagi kawan-kawan teman-teman yang mau kerja di kebun, di bangunan, nah bisa tanya-tanya sama saya, sama Mas Bejo.
seperti apa pengalaman di Malaysia. Jujur ya teman-teman, saya di Malaysia ini 19 sampai 20 tahun saya di Malaysia. Jadi kalau teman-teman yang di Indonesia sana mau ke Malaysia boleh like, subscribe, dan komen di bawah ya. Boleh tanya-tanya kerja di Malaysia, kerja ini berapa gajinya, kerja ini macam-macam kerja boleh ditanyakan, jenis kerja apapun boleh ditanyakan, berapa gajinya, komen di bawah. Boleh tanya sama saya, sama Mas Bejo. Boleh. Kita bisa memberitahu. Oke teman-teman, ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman untuk Mas Bejo. Jadi ini pertanyaannya begini Mas Bejo. Kerja di kebun tembikar itu kalau masalah makan tuh masak sendiri apa dibelikan sama bosnya gitu? Oh itu Mas, masalah makan. Kalau masalah makan Mas, semua itu toke yang belanja. Kita tinggal masak. Oh, dia belanja misalnya ini hari dia bawa beras, beli ayam, beli tempe, apa semua untuk bumbu-bumbu masak semua itulah. Besoknya lagi dia masuk, nanti lauk ikan ke apa. Oh, jadi dia semua yang belanja, kita tinggal masak Mas. Jadi begini ya, jadi bosnya itu tinggalnya tidak satu tempat sama pekerja di kebun lah ya? Mas. Oh, tinggalnya di kota gitu ya? Bos jauh? Tinggal misalnya aku punya bos dulu dekat Muar Mas, dekat Muar. Oh, di Muar. Nanti dalam 2 hari sekali dia masuk. Baru masuk lah. Mandor saya nanti, kira saya punya tauco nanti call sama toke ini tak ada, itu tak ada, dia masuk belanja. Oh, misal kata, halo bos, ini barang belanja sudah habis, tolong diantarkan barang belanja. Baru diantarkan lah. Itu toke baru masuk. Jadi bahan makan Mas, masak sendiri lah ya? Ya kadang panggil tukang masak lah, kalau pas ada tukang masak. Pun ada yang masak. Itu laki-laki apa perempuan tukang masaknya perempuan, itu? Mas. Kalau di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah kebun, terus nggak ada rumah, hanya pondok-pondok kongsi, terus tukang masaknya perempuan, yang kerja laki-laki semua, bahaya itu Mas. Memang lah, kalau kita ada maksud lain memang bahaya Mas. Tapi kan dia cuman bekerja juga Mas, dia pun bekerja juga. Yang penting jangan tukang masaknya nih jangan diganggu. Bukan Mas, kasihan kalau diganggu itu. Sama-sama cari makan. Jadi sama-sama perantau TKI dari Indonesia. Betul sekali Mas, betul. Terus perempuan jadi tukang masak diganggu, waduh ini ya bahaya nanti. Bukan Mas, kalau ada yang ganggu pun kita kurang tahu Mas, tapi kita tak berani Mas. Gaji cuman sedikit, macam mana nak ganggu perempuan Mas. Gajinya cuman 20 ringgit. Betul sekali Mas, betul. Semua bahan makanan memang toke yang beli, tapi gaji kita pun ya segitulah, 20 ringgit saja Mas. Itulah teman-teman cerita dari Mas Bejo kerja di kebun tembikar ya. Masalah belanja makanan itu bos yang belanjakan. Setelah itu kita yang bekerja itu yang masak sendiri-sendiri. Oke Mas. Nah, itulah yang boleh diceritakan sementara dari Mas Bejo ya. Nanti cerita selanjutnya akan disambung lagi. Oke teman-teman, jangan lupa ya like, subscribe, dan komen di channel saya supaya saya bersemangat lagi untuk mengupload video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.